Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi saya ingin menyampaikan, jadi buat teman-teman, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait soal antara TikTok dan YouTube, mana yang lebih baik penghasilannya, mana yang lebih syar'i, mana yang lebih halal. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini itu kita akan bahas secara singkat perbedaan antara TikTok dan YouTube, mana yang lebih baik teman-teman geluti kalau kamu seorang muslim yang berusaha untuk menjaga penghasilanmu tetap bersih dari riba, bersih dari hal-hal yang haram bahkan yang syubhat. Oke, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal sosial media, YouTube kah, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Karena semua media tersebut, jadi sosial media tersebut dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian banyak orang untuk menggunakannya, lalu kemudian dimonetasi. Artinya keramaian itu, jadi banyaknya orang yang menggunakan itu yang kemudian dibuat sebagai lahan bisnis baik si pemilik maupun orang-orang pemilik bisnis yang berkepentingan untuk mencari keuntungan di platform atau aplikasi tersebut. Lalu kemudian pertanyaannya teman-teman, kalau kita dikasih pilihan mau mencari penghasilan yang bersih, halal, tanpa syubhat, antara TikTok dan YouTube, bedanya apa? Oke, saya sudah bermain YouTube sudah cukup lama teman-teman. Saya agak lupa juga mulai tahun berapa, apa tahun 2017 atau tahun 2019, saya agak lupa. Tapi intinya gini teman-teman. Dulu saya aktif di blog. Jadi saya menjadi blogger dengan belajar SEO beberapa tahun dan penghasilannya cukup lumayan. Satu blog bahkan ada yang sampai 100 juta bersih penghasilannya. Lalu kemudian saya mulai agak malas menulis, lalu saya pindah ke YouTube. Nah, di YouTube ini hampir sama penghasilannya. Kalau kita ikut AdSense, penghasilannya hampir sama dengan blog atau web, di mana kita dapat penghasilan dari iklan yang tayang di blog atau di konten YouTube kita, di mana bagi hasilnya adalah 40-60%. Jadi 60% si pemilik konten, 40% untuk YouTube. Bahwa penghasilan itu murni karena kerjasama bisnis, atau murni bahwa tidak ada bisnis yang secara syar'i itu dilarang dalam iklan tersebut. Karena apa yang saya amati ternyata bahwa banyak iklan-iklan yang itu tidak sesuai dengan syar'i. Jadi misalnya iklan forex muncul, kemudian iklan bank konvensional misalnya, atau iklan yang bintang iklannya di luar dari standar yang ditetapkan soal auratnya, itu juga jadi masalah. Tapi perlu kita ketahui bahwa iklan di YouTube itu adalah iklan kontekstual. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan konten yang kita buat dan sesuai dengan minat orang yang menonton konten kita. Kalau orang yang menonton konten kita sebelumnya menonton soal perbankan dan lain sebagainya, ketika dia masuk ke salah satu konten kita, iklan yang muncul akan sesuai dengan minatnya. Dan juga bisa saja iklan yang muncul itu sesuai dengan konten yang kita buat, sehingga sebenarnya ada satu cara untuk mengakali. Jadi mengakalinya biar tidak banyak iklan yang tidak kita harapkan itu muncul di konten kita, maka buatlah YouTube yang temanya itu jauh dari hal-hal yang syubhat, haram dan sebagainya. Contoh misalnya, jangan buat konten YouTube terkait misalnya kripto, forex, karena iklan yang masuk akan terkait dengan itu. Jadi buatlah yang hal-hal yang
lebih umum, misalnya tutorial masak dan lain sebagainya, biar iklannya masuk, iklan makanan dan sebagainya. Itu salah satu solusinya. Tapi sekalipun kita melakukan itu, algoritma di YouTube dan khususnya untuk AdSense-nya itu tetap akan menyesuaikan minat apa dari si penonton tersebut. Biasanya juga akan ikut dengan minat tontonan yang dia tonton sebelumnya sebelum masuk ke channel kita. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, sekarang kita lihat di TikTok. TikTok itu mungkin teman-teman kalau kita amati, banyak orang yang menyebutnya sebagai platform joget-joget atau platform dosa. Ya, kita aku itu di awal-awal TikTok muncul, mulai trending, itu seperti itu isinya. Tapi sekarang, teman-teman, ketika afiliasinya sudah berjalan, di mana orang bisa mencari uang dengan cara membuat konten, dan kemudian ada keranjang kuning di tiap video yang kita sematkan, itu jadi satu momen di mana orang-orang yang dulunya senang joget-joget kemudian beralih membuat konten tutorial, konten berbagi ilmu dan sebagainya, sehingga lambat laun TikTok yang dulunya tempat joget-joget sekarang kemudian berubah trennya menjadi tempat sharing tips melalui video, sharing ilmu melalui video, dan itu baik. Dan bahkan TikTok sendiri menargetkan bahwa platform atau aplikasinya itu ya memang untuk konten ilmu nantinya. Nah, itu yang menarik, teman-teman. Nah, bagaimana dengan penghasilan dari TikTok? Jadi penghasilan di TikTok itu ada banyak, dari endorse, kemudian dari koin kalau teman-teman live, kemudian dari afiliasi. Itu mungkin yang umum ya. Kalau dari endorse, jelas kita bisa memilih bisnis mana yang akan kita terima, dan itu bisa kita pastikan halal tidaknya sepanjang kita melakukan cross check ke bisnis orang yang mau masang iklan atau endorse kita. Itu bisa kita atur. Untuk koin, banyak yang dibahas sebelumnya. Jadi banyak orang yang disebut ngemis online dengan live. Jadi tergantung apa yang dilakukan. Kalau memang dia misalnya pada saat live menampilkan skillnya dan memberikan manfaat pada orang yang menonton, atau dia misalnya berbagi ilmu dan lain sebagainya, atau mungkin ceritalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh, bukan haram, bukan syubhat. Jadi boleh dia cerita sambil live lalu kemudian dia diberikan koin. Bagi saya itu tidak menjadi persoalan, karena tidak ada unsur-unsur hal-hal yang mengharamkan itu. Jadi orang mau memberi tidak masalah. Tapi kalau sifatnya mengemis dengan cara misalnya mandi lumpur yang seperti yang kita lihat, maka wajar kalau itu dikatakan ngemis online. Tapi kalau ada skill, maka itu kita tidak bisa katakan sebagai perbuatan yang buruk, karena bisa jadi dia berbagi lalu kemudian orang senang dan merasa berterima kasih kemudian diberikan koin. Itu tidak masalah, dan itu pun penghasilannya cukup besar, teman-teman. Bahkan ada yang dalam satu malam itu bisa menghasilkan 1 miliar dari saweran koin tersebut. Dan itu tergantung lagi, kembali lagi live-nya apa, kemudian apa yang dijual dari live tersebut. Lalu kemudian penghasilan dari afiliasi. Nah, ini yang menarik kita bahas, karena dari sekian banyak orang yang menggunakan TikTok untuk mencari uang, afiliasi adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Afiliasi di sini, teman-teman, berarti ketika kita mau upload video, kita bisa memilih barang mana yang mau dimasukkan ke video kita untuk kita promosikan, dan nantinya kita akan dapat komisi 5, 10%, 15% dari produk yang berhasil terjual berdasarkan link yang kita sematkan di video yang kita upload. Nah, bagi saya ini halal, teman-teman. Bahkan bisa kita atur produk apa yang akan kita tampilkan di situ, dan itu menarik sepanjang kita bisa berusaha melihat siapa produsennya, siapa penjualnya, produknya baik atau tidak, menipu atau tidak. Kalau kita salah, maka kita akan bertanggung jawab dengan si pembeli tersebut. Tapi kalau kita bisa cross check dengan baik, maka itu akan jadi
bisnis yang baik bagi kita. Jadi kita bisa menghasilkan dari TikTok dengan uang yang halal menurut saya. Jadi bedanya dengan iklan, iklan diatur sendiri oleh algoritma AdSense-nya, algoritma YouTube-nya, lalu kemudian iklannya muncul. Kalau TikTok, kita bisa mengatur produk apa yang akan muncul, siapa yang menjual, berapa komisi yang kita harapkan, kita pilih produk yang memberikan komisi lebih besar misalnya. Nah, itu bisa kita atur. Dan kesimpulan saya teman-teman, ketika kita memilih antara YouTube dengan TikTok, maka saya jauh lebih memilih penghasilan dari TikTok, karena kita bisa menentukan siapa orang yang kita ajak kerjasama, dalam hal ini afiliasi. Berbeda dengan YouTube, kita diatur oleh YouTube, iklan apa saja yang mau muncul itu yang mengatur adalah sistem dari AdSense atau YouTube itu sendiri. Sehingga kenapa saya di beberapa bulan terakhir ini kemudian mulai jarang upload video di YouTube. Saya berharap kalau di TikTok ini bisa berhasil, omsetnya sesuai yang saya harapkan, bisa saja iklannya akan saya tutup di YouTube ini. Jadi saya akan fokus ke TikTok. YouTube hanya sekedar untuk berbagi apa lah, bukan ilmu ya, berbagi pengetahuan yang misalnya dari Ustadz ini kita share lagi, karena itu sebagai sunnah ya. Jadi kita lakukan itu sebagai sunnah, bukan lagi sebagai bisnis. Nah, saya harapannya seperti itu. Jadi doakan teman-teman, semoga akun TikTok yang kita buat nantinya bisa omsetnya naik terus. Di 1 bulan pertama ini saya buat, belum 1 bulan kita sudah omset langsung ada penjualan 2,5 juta, dan alhamdulillah itu penjualan dari laptop, dan kurang dari 3 minggu sudah ada penghasilannya. Dan saya berharap bahwa ini akan menjadi penghasilan yang bisa kita atur, bukan hanya sekedar menghasilkan, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa hasil yang kita peroleh adalah halal atau tidak, syubhat atau tidak. Oke teman-teman, silahkan diambil pelajaran dari video yang kita buat pada malam hari ini. Kalau punya pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.